hanya di Indonesia kuliah dianggap barang mewah. Ya, padahal kalau di negara lain itu tingkat lulusan perguruan tinggi mereka itu cukup tinggi, terutama di negara-negara maju ya. Dan itu memang dipacu oleh pemerintah. Ya, salah satunya lewat intensif pembiayaan beasiswa maupun keringanan-keringanan yang secara masif diberikan. Tapi di Indonesia itu sebaliknya, justru sekarang ini pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan negeri untuk kampus-kampus atau universitas sebaliknya justru memperberat mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah maupun yang akan masuk kuliah dengan beban biaya UKT yang sangat tinggi. Nah, padahal seperti kita ketahui, peminat untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri di Indonesia itu cukup tinggi. Tapi tidak semua anak-anak lulusan SMA keluarganya atau orang tuanya itu mampu membiayai pendidikan mereka di perguruan tinggi negeri. Ya, alasannya salah satunya adalah karena biayanya yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh penghasilan masyarakat Indonesia secara umum. Nah, bisa dibayangkan misalkan untuk masuk sebuah fakultas di perguruan tinggi negeri itu minimal 20-30 juta. Itu pun fakultas yang misalnya bukan fakultas eksak ya, tapi biasanya itu jurusan humaniora atau sosial budaya. Nah, apalagi kalau di jurusan-jurusan eksak seperti kedokteran, teknik, itu biayanya lebih tinggi lagi, sampai ratusan juta. Belum biaya semesterannya, kemudian juga biaya-biaya operasional yang harus diselenggarakan atau disediakan oleh calon mahasiswa maupun mahasiswa. Misalkan seperti kalau yang ngekos dari jauh kan ngekos gitu kan, atau biaya transportasi. Itu cukup tinggi. Mestinya pemerintah bisa memberikan dukungan ya untuk para calon-calon penerus bangsa ini dengan biaya yang lebih masuk akal. Bukannya mengatakan bahwa kuliah itu adalah kebutuhan kemewahan, bukan kebutuhan primer atau sekunder. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ini ya, untuk menilai apakah sebuah perkuliahan itu penting atau tidak, saya yakin cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 tidak akan pernah tercapai. Hanya akan tinggal di landasan seperti cita-cita Orde Baru ketika pada Ripta 5 akan lepas landas. Itu akan berulang pada 2045. Ya, kita nggak akan berubah, gini-gini aja, nggak ada kemajuan yang berarti bagi bangsa kita. Bangsa kita masih akan menjadi negara yang konsumtif, miskin inovasi, dan yang kedua, kreativitas juga tidak akan berkembang dengan baik. Industri pun juga saya yakin akan lebih banyak bergantung dari produk atau komoditas dari luar. Sementara hasil sumber daya alam kita itu semakin tipis. Ya, meskipun Indonesia dikenal mempunyai sumber daya alam yang kaya, tapi faktanya pengelolanya atau tenaga ahlinya mayoritas itu bukan dari anak bangsa. Teknologi yang dipakai itu juga bukan dari teknologi anak bangsa. Kita masih menggunakan teknologi dari luar, dari Cina, dari Amerika, dari Eropa, dari Jepang. Ya. Jadi istilahnya peralatan-peralatan khusus masih diproduksi oleh mereka. Nah, itu memprihatinkan ya. Ya karena kenapa? Kita tidak pernah secara serius mengembangkan pendidikan kita menjadi sebuah pendidikan yang berkualitas. Kita hanya masih mengejar namanya angka, jumlah perguruan tinggi yang banyak, tapi kualitas tidak bisa mengejar. Akhirnya juga outputnya pun juga tidak bisa diharapkan siap dalam dunia kerja. Nah, sekarang ini justru diperberat lagi ketika biaya perkuliahan itu mahal, baik bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa yang sudah masuk. Ya, nggak kebayang pasti nantinya akan banyak mahasiswa yang sudah kuliahnya berjalan akan drop out atau DO. Nah, ini akan menambah masalah lagi bagi kependudukan di Indonesia yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya lulusan SMA yang pernah kuliah tapi tidak punya diploma atau ijazah, itu akan mempersulit mereka juga. Mereka juga akan sulit masuk pada sektor-sektor formal. Bahkan belakangan ini kan muncul sebuah survei mengatakan bahwa
Gen Z atau generasi Z itu sekarang tidak bisa masuk ke sektor-sektor formal, atau gampangannya penyerapannya itu sedikit ya dibandingkan di era-era sebelum ini. Kenapa seperti itu? Ya, padahal Gen Z ini sekarang banyak yang sudah lulus dari perguruan tinggi, tapi mereka tidak bisa diserap di sektor formal. Apalagi sekarang dengan biaya kuliah yang makin mahal, tentunya supply untuk sarjana juga makin dikit. Nah, kalau udah makin dikit, mereka juga tidak bisa masuk dalam sektor formal, kan lebih kacau lagi itu ya. Apakah nanti tenaga ahli di Indonesia, di perusahaan Indonesia, akan dimasukin tenaga kerja dari luar negeri, atau hanya diperuntukkan untuk mereka yang pernah atau lulus dari perguruan tinggi di luar negeri? Nah, kita juga belum tahu. Bisa jadi begitu kan. Karena artinya apa? Kuliah itu jadi barang mewah. Yang bisa menikmati perkuliahan hanya mereka yang punya duit ya. Sementara yang miskin ya tetap miskin aja, tidak bisa melakukan istilahnya panjat sosial, atau tidak bisa melakukan namanya kenaikan penghasilan. Ya kan, kalau mereka hanya lulusan SMA, mereka akan lebih banyak terserap di sektor informal. Sementara mereka yang sudah lulusan perguruan tinggi akan lebih banyak di sektor formal. Dimana kita ketahui gap antara penghasilan di sektor informal dengan sektor formal itu berbeda. Yang kedua adalah jaminan keamanan untuk pekerja juga berbeda. Jadi ini ada sebuah masalah yang sangat rumit menurut saya ya. Di mana sekarang ini kuliah mahal tapi juga pekerjaan susah ya. Yang kedua, banyaknya Gen Z atau generasi Z yang tidak bisa masuk ke sektor formal. Mereka lebih banyak di sektor informal. Jadi harus gimana kita ya? Apakah cita-cita Indonesia Maju 2045 itu bisa tercapai kalau dengan kondisi kependudukan kita seperti ini? Ya, kalau kita kaitkan dengan sumber daya alam gitu ya, kita katanya kaya dengan sumber daya alam, ya mestinya kita bisa menciptakan namanya biaya pendidikan yang lebih efisien atau lebih murah, terutama buat masyarakat menengah ke bawah yang memang ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri. Ya kalau di swasta itu beda lagi ya, swasta memang mereka mau pasang harga tinggi rendah di kantong mereka, kan tujuan mereka adalah untuk mencari keuntungan. Tapi kalau sekolah atau perguruan tinggi milik pemerintah ya itu adalah milik publik ya, mestinya harus ada kebijakan khusus buat mereka-mereka yang masuk di sini. Jadi jangan terlalu ketat juga, misalkan untuk biaya itu harus lebih toleran, tidak perlu ketat. Karena untuk menghasilkan sumber daya yang baik, sumber daya yang berkualitas ya minimal ya harus pendidikan sarjana. PR kita adalah memperbanyak lulusan perguruan tinggi sebenarnya, karena mereka lah yang bisa mendorong perubahan-perubahan di semua sektor. Ya, karena kalau kita tidak punya tenaga kerja atau ahli-ahli yang mumpuni, ya kita akan hanya menjadi negara yang secara terselubung dijajah oleh bangsa lain. Kita akan sulit mendapatkan kemandirian bagi bangsa ini. Kita akan selalu tergantung soal pangan dengan negara lain, soal pengelolaan sumber daya alam dengan negara lain, kemudian juga sektor pertanian juga. Jadi hampir semua sektor akhirnya kita bergantung kepada negara lain. Ya itu karena lemahnya kualitas pendidikan kita. Ya, lagi kalau nantinya biaya kuliah tetap diberlakukan mahal ya, otomatis akan tersaring ya mereka yang punya duit aja. Padahal yang punya duit itu juga belum tentu punya kualitas. Ya, semoga apa sebagian bermanfaat.